Saya sejak Ezra anak tua. Saya sejak anak tua. Jadi pada seperti tidak mengisi air, mengisi tidak beritahu. Tapi saya sendiri saya. Habis kelas sudah. Iya, kamu udah duduk sejak. Buat macam kuliah. Jadi yang duduk sih begitu. Nah, jadi mau beritahu, saya mau bilang anda. Seperti biasa kita punya semester yang awal yang baru ini, kita akan ada 2 minggu untuk get and drop, seperti biasa. Dan schedule kita belum final, tapi bagi saya ini adalah final lah bagi saya. Sebab kalau sesuai, sebab kalau tidak kita saya sendiri akan jadi victim. Kamu akan lari sama sendiri. Schedule kita ini cukup cantik bagi saya, sebab saya akan ajar pedagogi dari pagi sampai tengah hari. Saya akan ajar Indonesia itu dari pagi sampai sekarang. Saya cuma lihat jam saja. Kelas 2 kelas saya pergi sampai 12. Lihat 1 jam, sambung 1 setengah, sampai 3 setengah, sampai 5 setengah. Tiba-tiba nanti saya bawa makanan ke sini, sambil belajar sambil makan. Iya Pak, apa dia tahu? Kejap, penilang kejap minum dulu. Tidak tahu. So, itulah. Saya memang hektik sebab kali ini semester ini saya ada 11 kelas. 6 months. Kita punya differentiated pun sudah 3 kelas. Sosiologi pun sudah 3 kelas. Pedagogi pun sudah 3 kelas. Campur lagi foundation tiap kelas 2 kelas. Campur lagi 11 namanya. Oke, baik. Untuk itu saya beritahu 2 minggu intro. Hopefully dia ada perubahan. Kuliah saat kamu yang mau ambil sepanjang semester ada yang mundur tak? Ya, berapa? Itu ada. Jadi saya expect ini lebih terbuka dan juga tidak ada itu dan juga ini yang saya jumpa next week kalau saya mau lakukan kelas A. Supaya kita tidak lama. Ini saya tidak santai. Saya akan beritahu serba sedikit tentang Indonesia. Oke, baik. Seperti yang mau tahu, maklum kita sudah tidak lagi memakai virtual. Kenapa? Sebab kita sudah berpindah kepada post network. Oke, kenapa ada sebab di sini dia sudah. Oke, di dalam post network ini kamu tengok saya pun tidak ada enrollment sudah di sini. Subjek saya pun tidak ada sudah. Jadi ini kamu pun tidak ada juga apa di ini virtual. Jadi walaupun ada tombol jadi dalam mobil network, kamu semua tekan akan jadi kosong. Oke, jadi kita beralih kepada CN yaitu cost networking. Oke, warna merah. Once kamu tekan, kamu akan masuk ke dalam CN dan saya percaya dan yakin kamu tidak kekok, kamu tidak janggal dengan CN. Sebab kamu sudah tahu macam mana untuk investasi sebiji macam kita maknanya dia cuma di game jadi education lah, education lah. Jadi totally education ya, style. So first kamu akan masuk ke home. Seperti biasa di sini kamu akan tengok update. Macam di kita punya Facebook tu, kamu akan tengok update semuanya tentang kawan-kawan kamu. Okay. Macam kita di sini, CN tu kita akan tengok warga Unitar sahaja yang ada di dalam CN. Okay. Siapa yang sudah pakai CN ni? Satu dunia guna CN juga. Tapi orang ada hak berada di CN. Contoh di US pun ada hak pendidikan menggunakan CN ni. Tapi sekarang ni kita pun sudah Unitar menyewa CN ini untuk kita guna pakai satu masa kita sudah gila, tapi as long as kita boleh guna, kita guna sampai bila masa kita sudah sekolah CN, okay? Dan kita under Unitar. Jadi setiap orang yang di dalam CN ini Unitar, yang kita akan jumpa student Unitar, kita akan jumpa lecturer Unitar sahaja dari orang lain. Okay? Ini kelebihan yang kita. Baik. Setelah itu kamu boleh tengoklah kamu punya ni apa, kamu punya page sendiri pun sama juga macam Facebook kamu pilih. Okay.
share, and follow. Rumit. Okay. Dan apakah kelebihan dari sini kamu boleh bingung siapa yang visit kamu? Kalau bahasa Facebook dia siapa yang stop? Yang view ini maksudnya yang stop kamu. Kalau di Facebook kita beritahu apa siapa yang stop kita? Beritahu kan? Macam mana kita boleh tahu? Macam mana kita mau tahu siapa yang stop kita di Facebook? TikTok saja. Facebook tidak. TikTok macam mana? Ada view. Macam mana kita mau tahu ada orang stop kita? Viewer. Viewer. Saya juga saya ada TikTok tapi saya tidak pernah guna untuk kegunaan saya sendiri. Saya cuma tengok page identitas. Betul lah. Kalau mau tengok TikTok identitas itu ada yang terbahan. Miskin kamu ada post something di sana. Dan saya ada dalam video. Iya, so. Makasihlah kan kita bawa orang yang minta dia ada tiba-tiba Safwan boleh ke apa? Oke, ini semua welcome to you. Terus kita beri kat sana. Dua lagi banyak rambut putih lagi tiba-tiba masuk ke dalam video. Okay, and then di sini juga apa ni following pun mesti ada juga. Okay, sama macam kamu add, tapi di sini dia ada konsep add and unfriend. Friend or unfriend dia di sini. Di sini dia konsep dia macam Twitter. Yeah. Suka follow, Yeah. tak suka unfollow. Tapi for me, please like, share, and subscribe. Okay. Baik, konsepnya begitu, dan di sini sama juga konsepnya macam Facebook. Kamu edit kamu punya bio, kamu boleh tahu punya skill, okay, apa di sini. Dan apa showcase di sini yang kamu boleh guna pakai ini kelebihan dia macam LinkedIn. Tahu LinkedIn? Kamu punya identity kamu untuk mencari pekerjaan pun di sini kamu boleh letak. Document. Kamu letak di sini kamu punya resume boleh letak sini. Resume kamu boleh letak di sini. If kalau kamu mau bekerja, mungkin orang di dalam ini boleh bantu kamu mencari pekerjaan. Nanti kamu ada anytime orang akan visit punya page. Okay? Ini sini. Baik. Dan yang selebihnya itu kamu boleh explore sendiri lah. Apa yang penting dari sini kerjasama. Apa yang penting di sini adalah cost. Yang cost kamu enroll ni. Okay? Cost yang kamu enroll. Sistem cari nama. Saya faham di sini ada di antara kamu yang masih belum masuk CN. Sudah. Sudah. Itu satu orang tu. Itu satu orang. Belum masuk CN. Sudah. Okay. Baik. Yang belum masuk CN, please login into your CN secepat yang mungkin. Sebab ada masalah di kalangan kawan-kawan kamu yang sudah masuk CN tapi tidak ada pos yang belum enroll. Kamu misalnya belum tidak termasuk dalam mana-mana pos. Contoh, sekarang ini kamu tengok, saya bisa influencer kita MS1 kan? Oke, saya mau nampak sekarang ni. Kita total dalam kelas ini adalah 33 orang. Tapi kita cuma ada 29. Jadi means ada student yang belum login into the CN. Sebab itulah di sini dia masih lagi kurang. Ada yang kejadian di kalangan kawan-kawan kamu. Dia sudah masuk CN, tapi dia belum ada post enrollment. Ya. Okay. Jadi tolong terpaksa message email kepada manajemen atau kepada faculty supaya orang boleh masuk dalam mana-mana slot course yang orang dimasukkan. Okay. Jadi yang penting dari yang saya sampaikan secara tidak langsung, just salah kita go through saja kita punya subjek ini untuk differentiator. Okay. Ini adalah kamu punya view. Okay. Yang sebelah kanan itu adalah view kamu. Okay. Yang ini adalah view saya dan juga course dia. Okay. Kami sahaja yang boleh ubah apa-apa yang perlu di dalam course ini. Okay. Dan
Sebagai student kamu, apa yang perlu kamu buat adalah progress. Kami akan follow progress kamu setiap satu orang student. Oke, baik. Macam mana mau kami tengok progress? Ini adalah progress. Oke, ini adalah progress. Kamu akan mula daripada sini, daripada welcome message ini. Oke, jadi apa yang perlu kamu buat adalah press next. Selepas kamu tekan next, kepada slot yang seterusnya, automatically yang ini yang welcome message tu, dia akan dapat tanda right warna hijau. Itu adalah progress kamu. Then on to the next one. Sudah kamu baca semua yang ada di sini, and then kamu terus tekan next. Next. Ini adalah prospect. Progress kamu ambil begini, baik dia kan, dia akan jadi ini penggunaan apa kan, tak ada kan, dia akan jadi ini. Dia akan jadi. Nampak pendengar itu yang hijau tu. And then ada certain subjek yang akan bagi badge. Itu adalah badge. Wow. Bencana. For every course taken, progress yang kamu buat, dia akan bagi. Selepas kamu submit anything yang kamu buat yang diminta oleh course kita, dia akan ambil step kerja tu. Assessment dia akan bagi minat. Kalau ada orang sediakan badge, kalau tidak, expect saja kamu sudah lalu semua melalui progress yang kamu sudah letak. Walaupun tidak ada tanda right ini pun bagi saya tidak masalah juga. As long as kami tahu kamu berada di mana. Jadi kita balik kepada kita punya course. Seperti biasa, yang itu saya tahu ini mudah. Kita ada group assignment. Group assignment ini, seperti yang saya beritahu tadi. Di sini disenangkan. Saya akan tukar kepada 5 orang satu grup. So total kita dalam kelas ini, dalam pos ini, di kelas ini total 95 orang. Jadi bayangkan forum itu saya cuba untuk jadikan dia sama ada berpasang-pasangan ataupun berkumpulan supaya memudahkan saya untuk cek bagi mana kamu. Bayangkan saya semester lalu saya yang paling last lecture menyiapkan carry makam. Kenapa? Sebab forum saja individu 90 orang saja. Orang 100 kepala. Tidak. Yang lain semuanya goyang kaki sudah. Selagi kamu goyang kaki sudah. Senang orang pun sudah pening kepala sudah. Saya masih pening berkata ya kan. Baik. Untuk yang grup ni, apa yang perlu kamu buat? Sediakan group of 5. Cari 5 orang. Cari 5 orang dan bacalah soalan itu. Apa yang perlu kamu buat di sini adalah pilih aktiviti game atau permainan yang disesuaikan dengan aktiviti assessment kamu. Hari ini kita sudah dikenalkan sejak 2017, 2016, 2013, 2012 PAK 21. Apa itu PAK 21? Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21. Di dalam pembelajaran abad ke-21 ini kita ada berapa jenis aktiviti? Berapa? 1, 2. Berapa? Lebih betulan. Banyak. Jadi di dalam grup kamu bersama dengan kawan dalam satu kumpulan pilih apa aktiviti yang terbaik yang kamu boleh guna pakai di dalam kamu punya grup assignment. Pilih yang terbaik. Walking gallery, sure, why not? Tapi kamu kena elaborate aktiviti ini. Kenapa sesuai yang kita buat di dalam kelas? Apa lagi aktiviti yang lain? Team pay and share. Of course. Bagi tahu apakah kesesuaiannya dengan pembelajaran di dalam kelas. Education
should develop a basic prototype or detailed concept that can be physical model, a digital simulation, or comprehensive game plan. Semua ini adalah aktiviti yang kamu tentu nak pakai dalam pembelajaran di sekolah. Jadi tengok kesesuaiannya. Apakah yang menjadi kesesuaiannya mengikut presentasi yang kamu tentu nak pakai. Right? Semua sudah beli pedagogi kan? Sudah kan? Pedagogi kan? Okay. Semua sudah beli design. Sudah beda. Sekarang ni okay. Dia ada kesinambungan dia di dalam differentiate. Okay. Dia ada kesinambungan dia di dalam foundation of application. Begitu juga dengan pedagogi. Semua ada kesinambungan di situ. Right? Then presentation. Group will present their educational game concept. Okay. Itu nanti. So that's why di sini apakah structure dia kamu ikut di dalam structure kamu punya hasil kerja itu kita ada introduction seperti biasa. Okay, introduction. Dan yang description. Apakah deskripsi permainan yang kamu gunakan? Okay, kena bagi tahu lah. Jangan bagi tahu. Kami gunakan think, pair, and shade. Full stop. Kena terangkan. Kenapa think, pair, and shade? Apa tu think, pair, and shade? Kena terangkan. Dan differentiation strategi. Okay, differentiation ni macam mana kamu segregate. Okay, macam contoh dalam pembelajaran saya dah sentuh kan macam mana saya mengkelompokkan kecil-kecil kumpulan demi kumpulan. Okay, kelompokkan kecil-kecil untuk saya membuat aktiviti belajar. Di dalam kelompok itu bukan semua pandai, bukan semuanya tidak pandai. Di dalam satu-satu kelompok itu dia dia pelbagai. Ada yang memang pandai dan ada yang memang medium ataupun intermediate dan ada yang bukan tidak pandai, ada yang slow. Okay. Semuanya dibantu oleh rakan-rakan yang ada di dalam kumpulan. Okay. Itu konsep. Sebab itulah di sini kenapa kamu nak pakai aktiviti yang kamu pilih dalam PKM satu. Yes, then learning objective seperti biasa. Learning objective mesti ada. Apakah tujuan kamu nak pakai aktiviti itu? Kena selarikan dengan learning objective. Outline the educational goal and how the game meets this through its design and execution. Okay, macam contoh, kamu selarikan objektif yang ada di dalam lesson plan kamu. Belajar dapat. Selarikan dengan aktiviti kamu. Sebab itulah kamu kena pilih aktiviti mesti selari dengan objektif pembelajaran. Okay, it's okay kamu boleh guna pakai pedagogi punya hasil kerja yang sem lalu tu. Okay, kamu bawa balik saja, dan selarikan dengan ini. Senang tak ya? Nah, kalau itu lagi pening saya tahu. Macam ini, jangan fikir kita di sini, jangan fikir kita ada dulu ini. Okay, right. Assessment technique. Discuss how the game facilitate the assessment of student progress and learning outcomes. Okay, macam mana kamu nilai? Bukan saya yang nilai, kamu yang nilai student kamu. Okay, sama ada pelajar kamu mahir atau tidak mahir, kamu sendiri. Sebab itulah ini penilaian yang penting. Okay, dalam aktiviti kamu tu kamu sudah tahu penilaian student kamu macam mana. Okay, kamu boleh nilai student kamu melalui aktiviti kamu. Okay, and then conclusion. Reflect on the game potential impact. Okay, adakah dia mendatangkan keberhasilan kamu di dalam kamu punya aktiviti itu, berhasil atau tidak? Kena terangkan. Okay, and then submit. Okay, submit di dalam CN ini sama dengan persediaan ini. Sangat besar. Okay, jangan lupa. Okay, untuk kamu membuat kerja kamu itu, kamu boleh rujuk show rubric. Okay, kamu tekan rubric. Dia sebenarnya dia bukanlah yang sebenar-benarnya soalan yang mau, tapi sekurang-kurangnya rubrik ini adalah pembayaran kepada hasil kerja kamu. Apa yang kamu perlu buat, okay? Supaya kamu tidak lari daripada landasan itu penting. Okay? So, baik. Dan juga begitu juga dengan forum, okay? Forum dan juga reflection, forum baca dan tahan. Nanti saya akan share back to you after saya tengok semua keseluruhan assessment yang perlu buat for December. Okay, something lah. Right? Ada beberapa soalan? Ya, okay. Ada soalan? Apa? Saya tanya. Boleh tak? Right? Baik.
Ada juga lah, satu dua orang. Tapi tahniah juga saya ucapkan kepada diri saya dan juga kamu, saya tidak jadi along macam yang dulu-dulu. Tiba-tiba Allah. Anak kerja kamu? Hah? Bukan anak sini, anak di juga sudah contoh. Ya? Macam betul juga. Oh ya. Dia terus. Oke, sedikit lah. Tapi orang lain betul langsung tidak. Oke, macam contoh sini kalau yang ikut yang suruh-suruh ini tahun 2022 atau awal tahun itu saya banyak kerja orang terus langsung satu kelas saya di sini. Saya pernah di sini satu kelas. Mana kerja kamu di sini? Mana kerja kamu di sini? Mana kerja kamu di sini? Tas. Kejap sih. Padahal saya sudah minta minggu-minggu yang lalu lagi. Baru malam tu 5 minit lagi mau saya submit markah dari mana? Kejap sih. Oh, kejap. Dah kosong. Itu saya. Baik, setakat ini itu saja dari saya. Saya doakan kamu punya kesehatan juga. Sebab sekarang ini kawan saya banyak beritahu di saya kesehatan. Tolong jaga makanan, tolong jaga diri. Sebab sekarang ini ada macam-macam makanan kita pun ada macam-macam besok. Awas, saya tahu kamu suka makan. Saya suka makan juga. Kita semua suka makan. Tapi kena tahu makanan yang macam mana yang kita mau, tempat mana yang kita mau beli, dan siapa yang memproses makanan. Saya pernah makan nasi ayam sempal saya mau. Dia ada di sebelah Papar dan ke Bogor sana. Saya suka makan dia punya kondomi dengan dia punya nasi ayam sama-sama. Tapi saya pernah makan satu hari juga kondomi dia punya medium panas. Dia cuma oke sih dia cuma makan. Top. Bayangkan saya makan terus saya tahu apa itu juga. Saya tidak tahu, saya tidak dapat ada. Jadi dia bilang, oke saya bagi mie, dia bilang dia cuma try. Saya bagi kau, terus ambil. Dia suka ada begitu. Kenapa? Sebab kawan saya cakap pengalaman dia sudah itu ramai dia yang terkena adalah keracunan makanan. Keracunan makanan ini terus terang salah, dia tidak akan bagus hari ini kena, esok bagus. Sebab keracunan makanan ini memerlukan badan kamu memerlukan antibody. Saya bilang tak bagi antibiotik. Antibiotik ini dia tidak akan bagi on the spot. Doktor akan biarkan badan kamu merana di masa kasar lah. Doktor akan biarkan badan kamu merana selama 2 ke 3 hari sampai dia betul-betul yakin penyakit kamu itu sudah berpanjangan, baru dia bagi antibiotik. Antibiotik dia akan on the spot kah dia akan bertindak antibiotik ni? Tidak juga. Dia akan bagi masa supaya dia biasa dalam mempunyai tubuh badan kamu selama berapa? 1-2 hari. Seperti saya di sini. Paling laju pun badan kita akan sehat 1 minggu. Paling lambat badan kita akan pulih sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Paling lama, paling teruk 1 bulan. So hati-hati. Jangan sedap di mulut, nanti sakit di mulut. Saya tahu nih, memang banyak tempat yang sedap. Saya tengok sekarang memang macam Cina tumbuh lah di alam mesra ni macam-macam. Nasi ayamnya, baru ada burger juga, baru makanan-makanan yang memang mantap, nasi penyet dia, mana kasturi dia lagi sekarang ini semakin bilang dan bilang. Makin sudah belum makan di kasturi ini, saya tunggu. Saya tengok masa saya makan saya tengah hari mesti ada budak kita kena sana. Orang-orang terkejut. Padahal memang di situ ada telepon. Jadi kami pun yang memang tidak patah. Saya dengan sahabat kamu kalau kami makan memang kami akan pergi sana. Tapi harinya dan tahu bila sebab kami sekarang ini makin busy. Kalau ada hari dia kami makan sana. Sebelum ini yang semester lalu itu memang kami makan di sana lah santai kan. Jadi terjumpa lah dalam muka-muka yang biasa jumpa ini. Sir, terkejut. Macam mana jumpa? Sir, mau belajar tak? Kalau kami duduk baru sampai. Sir, kami pulang. Buat begitu. Di kasturi bagi saya memang sedap.
Oke, putra tom yam, Hmm. awal buka usia memang. Tapi sekarang ini macam begini. Di Cimanuk dia lebih begini. Daripada awal di Cimanuk buka sampai sekarang saya tidak pernah pergi di sana. Free wifi sir. Serius? Alisa, dari awal buka di Cimanuk sampai sekarang saya tidak pernah pergi sana. Kenapa tanya saya sedap? Saya sudah beli brand. Oke. Jadi, tapi saya tengok dia punya menu tu kan. Sudahlah minuman 12 ringgit. Batuk saya kalau saya tengok agak kan. Baru makanan dia tu 24 ringgit. Baru tu yang apa sih pun? Saya dia kamu tahu apa? Apa ni? Dorang mau trip macam apa start? Saya begitu. Padahal bagus lagi pagi-pagi kita. Oh saya pagi-pagi kamu beli nasi lemak tu, di Kasturi ataupun di resepi mama. Saya beritahu saja. Di Kasturi itu dia ada 2 ataupun 3 penjual tu yang hantar punya nasi lemak sana. Kamu tak pandai pilih lah. Salah satu dia yang saya rasa memang sedap. Yang lainnya tu mungkin biasa-biasa saja. Dan di resepi mama tu pun sedap juga nasi lemak kan. Apa lagi? Ada ni. Ya, lihat. Kalau yang sebelah sini ya, di sebelah sini memang banyak yang sudah buka nih. Macam contoh apa tu Mubina tu pun saya pun kurang pasti juga. Tapi Mubina saya pernah makan 1 kali di sana. Mahal. Ya. 19 ringgit. Boleh ya. Nasi goreng ikan, nasi goreng daging black pepper. Baru dagingnya. Biasa-biasa aja. Sudahlah nipis. Baru tu kecil-kecil lagi potongnya. Apa makan? Bukan kita ni mau kan. Makan tetap makan juga, tapi ialah review kita lepas tu. Siapa yang suka makan di Kuala Mimi? Kawan. Detele sudah makan di Kuala Mimi. Detele. Sudah makan di Kuala Mimi. Siapa yang pernah makan di Kuala Mimi itu? Bagi saya mahal. Tapi kos tu jadi untuk kamu mungkin ada dia punya diskaun ya. Kalau begitu jangan lagi masuk. Pilihan di tangan saya. Tapi guys, yang saya beli kan rumah yang orang datang pergi sana. Coba beritahu saya apa yang bagus. Apa pula malas mau pikir? Mungkin juga lah sebab yang di sekitar makan di sini. Ada kayak di office ini kan. Itu yang saya beli tuh penuh sampai keluar. Saya tengok kau punya kawan-kawan yang sama sekali kalau makan tuh pun di ujung-ujung sudah. Iya, sampai pindah baru di bawah jajan tas lagi di bawah di mana? Macam bekari betul ya di sana. Pasal dia pasal sebelum bekari ini maksudnya dia paksa dia mau makan di bawah. Jadi kalau bagi saya ya saya sendiri belilah seperti itu. Yang area apa tuh barisan di Cimanuk tu? Nasi pengen tu? Nasi pengen dia siapa yang suka pedas, sure makan dari sana. Putih. Okey, berapa? Berapa? 11 semennya tidak tahu lah berapa harga dia sudah. Tapi siapa yang suka pedas tu saya rasa makan sekali begitu cukup belum masih. Kalau saya suka pedas tapi sekarang ni saya lemah sudah. Saya makan sedikit siang ada itu perlu depan dia. Betul sir. Kalau dulu saya suka pedas. Even sekarang pun saya mau suka pedas. Tapi kalau pedas memang saya akan popular. Oke guys, itu yang beritahu jaga diri, jaga kesehatan. Sekarang ini pun musim tengkujuh, jangan main hujan. Hujan kan sekarang musim tengkujuh kita tidak tahu bila hujannya. Oke.
Dan jangan juga terlalu happy, bikin melipat petang-petang sama air. Boleh pergi sana melipat. Yes, sekarang sudah sunset. Oke, kesehatan adalah tanggung jawab kamu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesehatan. Oke, itu yang saya beritahu. Sebab sekarang ni kawan saya cakap lah di sebelah daerah Bapa, tiba di Queen pun dia cakap ramai orang pada masalah gejala kesehatan. Ya, gejala kesehatan seperti keracunan, kesehatan seperti kurangnya minum air. Kurang minum air banyak masalah. Jadi sampai di sana apa ada bagi? Cucuk air sama ada? Cucuk air? Iya. Tidak sah. Saya pun pelik. Apa juga sadar ambil air? Dalam minum Ini masalah kamu nih yang kurang air tiba-tiba pergi kuih. Cucuk air. Tak boleh. Okey, minum air secukupnya, rehat secukupnya. Lain rehat secukupnya, tidur secukupnya. Sobi, mata pun saya beritahu sudah. Semalam tidur jam berapa? Cukup-cukupkan tidur, cukup-cukupkan ya. Okay, baik. Saya rasa itu saja lah. Saya tidak lebih kawan-kawan yang datang. Dan hari ini saya tidak akan ambil kedatangan juga sebab saya actually saya mau jumpa dengan kamu. Saya mau berbicara dengan result kamu saya. Itu saya mau beritahu. Kalau saya ambil kedatangan pula nanti saya selesai. Okay. Kalau saya ambil kedatangan nanti takut pula ini kan sistem tu kamu pula drop di subjek pula lagi nanti. Jadi kamu pula saya mau ini. Okay. Dan juga seperti biasa masalah yang saya hadapi juga setiap awal semester ada di antara kamu ni yang saya tidak akan dapat key in kamu punya kehadiran. Ini saya tidak tahu sistem ni fail dia di mana, tapi ada certain student saya ni di antara kamu ni lah yang nama kamu ada dalam attendance. Tapi dia tidak terang, dia gelap-gelap. Dia akan beritahu sana student is not enrolled in this subject. Begitulah. Jadi saya tidak dapat mungkin mohonnya kedatangan di sana. Itu yang jadi masalah, itu yang ada di badan saya. Kenapa saya kenapa? Kan saya ada masuk dalam kelas. Iya saya tahu. Sampai message saya kena malam bagi tahu. Kenapa saya kena balas? Saya datang pula di sekian hari. Iya. Kalau saya pergi tolong di sistem pun sama juga saya jumpa dengan management juga. Jangan risau, kamu tetap boleh ambil exit. Selagi bukan masalah financial, saya akan kasih selesai masalah kamu di sana. Okay, tunggu saja respon daripada management, kamu akan dapat exit. Itu saya tunjukkan. As long as bukan finance masalah. Kalau masalah dari segi attendance tu, saya tetap ambil attendance kamu, tapi sistem tu yang masalah, dia yang kasih kamu bar. Dapat 5 terima. Dan after that kamu tetap juga dapat 5 markah kan? Result kamu terima. Okay. Baik, dengan itu puan-puan sekalian, bakal-bakal guru-guru sekalian. Okay, saya tutup kelas kita pada hari ini. Okay, sekian terima kasih. Kita akan jumpa next week. Okay, saya harap kita yang sama juga datang di kelas saya untuk kelas ini. Jadi boleh saya melakukan kelas kita seperti biasa. Okay, all the best. Saya rasa semester ini kita akan ada perubahan sedikit. Kita akan tweak sikit assessment kita semester ini, okay, supaya tidak ada masalah di ujung di belakang akhirnya. Kenapa? Sebab ada realignment bersama dengan MQA. Sebetulnya mungkin kali ini kamu akan nampak kita punya cara membuat kerja tu demo to standardize. Sebelum ni kita menghadap barang, kita menghadap kerja tu hanya kerja saja yang ditanda, bukanlah komplit kita punya identification. Kali ini mesti complete with your identification, nama saya di dalam hasil kerja kamu, dan kamu punya nombor telefon, nama kamu, email kamu, semuanya ada di dalam page. And then isi kandungan dia pula mesti ada pula. Kalau sebelum ini tidak isi kandungan, saya berterima kan, baik instan karena ada isi kandungan. And then dimulakan dari komisi politik macam mana, introduction dia macam mana. So that means kamu kena buat table, apa kena buat table sudah, table content. Yes, kena buat table content. Okay, so for me, kalau ada soalan dah sebelum saya kita halau diri kita daripada ini. Ya, tidak sah. tanya lah. Jangan pula tiba-tiba lepas ni. Tiba. Forum? Okay, forum memang 5.
Dan grup juga 5 orang, oke? Arisan, Edley, Tequila, kamu orang masuk tadi kan? Forum 5 orang, grup 5 orang. Nanti saya ambil juga di dalam grup juga. Saya akan post ke sana. Oke, untuk assessment kita forum dan grup ada 5 orang. Supaya nanti kalau tiba-tiba saya ambil forum 5, grup 6 orang. Jadi apa jadi dengan 1 orang tuh? Hubungan kau saya rendah. Itu mau jodoh. Oke, so that's all for me. Oke, thank you guys. Kita akan jumpa next week hari dan waktu yang sama. Thank you so Oke, much. sebelum datang kelas, isi perut. Jangan gastrik biasa. Kamu yang selalu bawa makanan kan makan apa? Right? That's all guys. Thank you. Gila, berdiri. Saya sudah